Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 28 Juli 2023. Bacaan-bacaan untuk bahan permenungan dikutip dari kitab Keluaran bab 21 bab 20 ayat 1 sampai 17, di mana dikisahkan di atas Gunung Sinai Allah menyampaikan hukum-hukumnya yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Hukum itu disampaikan Tuhan lewat Nabi Musa. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23 berbicara mengenai arti perumpamaan penabur. Dikisahkan oleh Matius, benih yang jatuh di batu-batuan, benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tempat semak belukar, dan benih yang jatuh di tanah yang subur. Matius menyampaikan arti dari perumpamaan penabur itu kepada pendengarnya. Orang yang menabur benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan namun tidak mengerti, dan si jahat merampasnya. Yang jatuh di tanah berbatu-batu, orang mendengarnya, mendengar kabar gembira tapi tidak berakar, dan bila datang penindasan akan murtad. Yang dapat semak duri, orang yang mendengarkan sabda itu tapi terhimpit oleh kekayaan dunia, tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang jatuh di tanah yang baik, orang yang mendengar sabda itu mengerti dan berbuah. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjaga agar umat setia pada kehendak Allah, maka Allah memberikan aturan dan hukum kepada Musa sehingga benar-benar bisa menjadi tolok ukur dari umat terpilih. Maka Allah menurunkan 10 perintah Allah lewat Nabi Musa. Kita semua sudah mengerti, hafal dengan 10 perintah Allah itu. Saya mengajak, di balik hukum-hukum itu, apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Dalam awal sudah ditegaskan, Akulah Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Latar belakangnya banyak dewa-dewi yang menjadi pujaan orang-orang di sekitar bangsa Israel. Maka ditegaskan, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah
berhala kecuali Allah Yahweh. Dan seterusnya bisa kita lihat, kita renungkan hukum per hukum. Kita diminta juga untuk menguduskan hari Tuhan sebagai bentuk bahwa kita ini sungguh menyadari anak-anak Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, artinya mempermainkan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Dan kita diajak untuk menghormati, memperlakukan orang tua dengan baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita coba nanti hayati satu persatu. Dan harapannya kita semua benar-benar mengikuti hukum itu. Tentu di atas semua hukum adalah hukum kasih. Namun kita akan mencoba melihat bagaimana hidup kita diukur dari hukum seperintah Allah. Dan kemudian kita bertanya, apakah sudah kita sempurnakan dengan hukum kasih? Pada bacaan Injil, Matius menerangkan arti perumpamaan ini karena menghadapi pendengarnya yang masih belum semuanya menghasilkan buah yang melimpah. Orang ketika menaburkan benih dan jatuh di pinggir jalan, belum sempat mengolahnya, tetapi si jahat lebih dahulu mengambilnya, merampasnya, sehingga tidak berbuah. Maka kita perlu berlomba agar benih yang jatuh ditaburkan oleh Allah segera kita olah, jangan sampai keduluan si jahat. Kita mencoba juga menambah tanah dan pupuk agar biji yang jatuh di batu-batuan bisa bertahan lebih lama. Kita juga berjata diri dengan hal-hal melawan kejahatan dunia sehingga kita tidak terhimpit dan tetap menghasilkan buah. Sehingga akhirnya dengan melaksanakan keseluruhan perintah Allah, kita akan mampu menjadi benih yang jatuh di tanah, ladangnya siap untuk ditaburi benih dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Semoga kita mampu untuk menggarap tanah yang diberikan Tuhan kepada kita agar siap untuk ditaburi benih-benih kebaikan sabda Allah. Dengan cara itu, maka kita akan bisa menjadi anak-anak Allah yang benar-benar menghasilkan buah yang melimpah. Oleh karena itu, untuk pertanyaan permenungan kita bertanya, apakah selama ini hidupku, karyaku sudah sesuai dengan kehendak Allah yang dicerminkan dalam perintah 10 dan disempurnakan dengan hukum kasih, sehingga kita semakin layak dan pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Dan apakah kita dengan demikian sudah mengolah hati kita, hidup kita menjadi tanah yang baik agar dapat menghasilkan buah yang berlipat ganda, yang berguna untuk banyak orang. Mudah-mudahan dengan ini semua kita semakin mampu untuk menjadi ladang yang baik, yang siap ditanami
oleh benih-benih sabda Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan hukum rambu-rambu agar kami berjalan di jalan yang lurus, dengan berani mengolah hati hidup menjadi tanah yang baik untuk tumbuhnya benih-benih yang Kau taburkan. Singkirkan semua hambatan dan kami mampu untuk berlomba dengan kejahatan mengolah tanah, sehingga benih ini akan benar-benar menghasilkan buah yang melimpah. Kuatkan iman umat-Mu yang lemah, bantu dengan iman yang mendalam. Yang jatuh bangunkanlah, yang mogok doronglah, agar akhirnya iman umat semakin berkembang dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan kesembuhan, yang telah berpulang Engkau terima dalam kebaikan surgawi. Yang punya persoalan Engkau urai, yang punya berat Engkau ringankan, sehingga mereka bisa menghasilkan buah yang melimpah dan mentaati hukum-hukum yang datang dari-Mu. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya menghimbau, menganjurkan, bahkan setengah memaksa atau mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jauhi kerumunan. Booster kedua dan pola hidup yang sehat agar kita benar-benar terbebas dari mara bahaya. Saya menghimbau agar kita benar-benar menjaga diri dan menjaga keselamatan sesama. Saya mengingatkan Sabtu tanggal 29 dan Minggu tanggal 30 dalam misa-misa kita ada misa pisah sambut Romo Danar dan Romo Purna. Usai Sabtu malam setelah misa diadakan pertemuan sederhana dalam rangka pisah sambut itu. Tanggal 29 siang, kalau yang ada kesempatan silakan rawuh di gereja untuk menyambut kedatangan Romo baru. Dan tanggal 1 sore, bila ingin menguntapi Romo Danar, kita akan menguntapi dan mengantar jam 6 sore. Semoga kedua Romo kita ini segera berasal di tempat yang baru. Saya masih mengundang panjenengan untuk mengisi gedung serbaguna kita agar segera bisa dipakai dengan lebih nyaman. Masih ada kekurangan kursi, ada kekurangan AC, kekurangan televisi untuk keperluan pastoral. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun juga yang telah ambil bagian dalam pastoral kita, dan pastilah Tuhan akan senantiasa memberkati panjenengan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.